Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung selalu channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena memang dukungan dan supportan Anda lah yang sebenarnya menjadikan channel ini luar biasa sampai detik ini ya. Jadi saya informasikan, mohon maaf banget, kemarin saya nggak sempat update video karena mungkin ya suara saya sedang sakit ya. Tapi malamnya saya usahakan untuk live streaming malam tadi ya. Dan alhamdulillah sih kita berkomunikasi dengan yang lainnya juga cukup lancar gitu ya. Oke, dan hari ini itu DC rupiah cepat menagih atau menyebarkan data melalui media sosial Facebook gitu loh ya. Semalam itu saya sebenarnya kurang yakin karena ada yang menginformasikan kepada saya melalui Instagram kan. Jadi saya bilangin, dari mana Anda tahu kalau itu memang rupiah cepat? Oh iya bang, orang ini rupanya keceplosan menyebut sebelum tagihan rupiah cepatnya selesai akan dibikin malu terus. Dan saya minta, mana nih bukti screenshotnya? Ternyata juga ya dari Instagram. Instagramnya teman-teman semuanya yang belum tahu, @medibroni, Anda tinggal ketik aja Instagram @medibroni di Instagram, Anda cari, nanti Anda pasti akan diarahkan itu ya. Habis itu kalau Anda juga suka dengan video-video pendek, Anda juga boleh di TikTok Solusi Hutang atau TikTok Medibroni, Anda juga boleh follow di situ gitu loh kalau suka video pendek. Oke. Di sini dia menyampaikan, "Bang, parah bang. Ini dari rupiah cepat, WA dan FB saya telah dihack dari rupiah cepat. Kemarin WA saya dan FB saya terkunci dan ada pemberitahuan percobaan masuk WA di FB dari orang tidak dikenal." Oke ya. Habis itu saya jawab di sini, "Mana buktinya dari rupiah cepat?" gitu ya. Saya jawabnya di situ. Nah, akhirnya dia ngirimin, saya munculin aja lah ya. Saya munculin aja di situ. Dan di sini memang ada, nah ini nomornya 0813938644 sekian. Pokoknya kelanjutannya tidak ada. Tapi foto WA-nya adalah orang yang sering saya masukin dalam video WA bahwa itu tidak benar ya. Foto yang mereka gunakan itu hanyalah foto profil. Dia sengaja mencari-cari di Google atau di mana, karena mereka sendiri juga takut gitu loh memajang foto mereka di situ. Mereka takut. Anda tanya aja siapa nama dia, pasti namanya akan dipalsukan, nggak akan nama yang asli. Jadi Anda nggak usah takut kalau hanya sebatas melihat foto WA, orangnya badannya besar, hitam, tegap, ini nggak ada itu orangnya ya. Orangnya kalau Anda sudah melihat orangnya secara fakta, aduh entahlah ya, manusia ragu yang banyak gitu loh. Dikatain laki-laki enggak, dikatain perempuan juga enggak, tapi memang pinjol itu tidak membutuhkan mereka laki-laki atau perempuan. Pinjol itu cuma membutuhkan mulut sampah dari mereka gitu loh ya. Oke, di sini dia mau bilang, "Mau rame enggak yang WA lu? Gue bikin rame nih, nanti yang WA lu enggak habis-habis biar lu capek. Mau lu selesaikan enggak nih hutang lu sekarang? Apa gue mau bikin rame yang WA lu enggak selesai-selesai? Ntar lu lihat data lu bakalan kayak apa gue bikin. Oke? Lu kan main-main." Ini bahasanya itu kan main-main itu biasanya digunakan oleh anak-anak alay, anak-anak usianya masih 20-an gitu loh. Nggak mungkin juga dengan foto WA yang setegap itu terus bahasanya main-main kan. Nggak mungkin, pasti dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar loh. Main-main pakai IN bukan EN gitu loh ya. Nih masalah hutang lu nggak apa-apa, gue tahu lu pemain pinjol, lu bakalan tahu nantinya. Oke, kita lanjutin ya. Pokoknya saya munculin di situ, teman-teman bisa lihat itu. Ntar lu lihat ya data lu bakalan kayak apa gue bikin. Habis itu dia memang mengirimin teman-teman yang ada di Facebook ya, di Facebook si Debetur. Ini si Debetur bilang legal kok mirip ilegal kan gitu ya. Harusnya nggak harus juga, karena memang selama ini yang legal itu adalah ilegal gitu, yang ilegal itu ya legal gitu loh. Jadi itu aja bolak-balik sebenarnya gitu ya. Legal kok mirip ilegal, so atuh sebar-sebarin makin lunas hutang aku. Alhamdulillah. Oke, berarti orangnya ini orang Sunda ya, Bandung ya, karena bahasanya agak kesunda-sundaan gitu. Ya gua bikin lu malu seumur hidup.
Hutang kagak seberapa, malu lu seumur hidup. Tagihan lu di rupiah cepat akan terus gua bikin kayak gini, semua kontak lu akan terima ini. Oke, dia keceplosan nyebut tagihan lu di rupiah cepat gitu loh ya. Itu teman-teman boleh lihat di situ. Tolong saya bang, saya harus bagaimana? Ini si debeturnya ya percakapannya. Percakapannya bang, dia keceplosan mungkin bilang dari rupiah cepat. Oke. Oh dari rupiah cepat toh, padahal legal ya, bisa-bisanya bersikap seperti itu. Silahkan disebar teror, ancaman Anda akan saya buat laporan ke polisi. Oke. Kalau maling itu kabur bos, saya nggak kabur dan saya niat mau bayar hutang saya, tapi tidak saat ini. Alah goblok Anda ini, lu bisa bayangin lah kagak ada dana lu aja, udah dikasih tenor goblok. Udah lu nggak usah kebanyakan alasan lah. Anjing, ini bahasanya ngeri banget ya. Lu udah dikasih pinjam malah kayak maling. Gua bilangin pakai data pribadi lu, dan lu ingat ya, lu punya tagihan tapi lu seenaknya mau bayar. Jadi jangan salahkan gua kalau gua ini juga seenaknya sama data-data lu. Satu hal yang perlu lu ingat, kalau lu masih punya malu, lu bayar hutang lu sekarang sebelum data-data lu kena imbasnya. Oke. Terus mana kelanjutannya? Kita cari ya. Ini dia ngasih ancaman juga. Perusahaan untuk diproses sesuai ketetapan hukum. 3, sudah dipastikan akan berpengaruh ke kredibilitas kredit di kemudian hari. Perusahaan kami memberikan keringanan pada menu pembayaran, diantaranya pembuatan PA pokok, pembuatan PA pelunasan dengan diskon 30%. Perlu diingat bahwasannya di sini saya beretikat baik untuk membantu Anda dalam melunasi tagihan yang akan terus menghantui Anda melekat sampai kapanpun. Saya harap Anda dapat merespon pesan ini dengan baik. Ya, kayak mana orang mau percaya dia mau membantu, sementara dia malah ingin menakut-nakuti orang untuk menyebarkan data. Dan ini nomor teleponnya bang, ini orangnya ya. 0813 9386 4439. Dan foto WA itu bukan orangnya. Foto itu sudah sering banget saya masukin dalam video TikTok. Itu bukan orangnya ya. Orang yang WA Anda itu yang mengaku dari rupiah cepat bukan orang yang seperti ada di foto WA ya. Dan perhatikan juga dari cara bahasanya, dari cara ngomongnya gitu ya. Jadi hal ini karena Anda sudah diancam seperti itu, data Anda disebar, diobrak-abrik, habis itu diancam mau disebarin di Facebook. Saya harap ya buat si debetur, tolong di stop pembayarannya dulu, jangan dipaksakan membayar. Mau Anda diiming-imingkan dengan pelunasan pokok atau diskon 30%, itu nggak usah Anda lakukan ya, nggak usah Anda lakukan. Stop aja dulu pembayarannya, sampaikan kepada mereka, oke, saya sudah menyimpan screenshot-nya dengan baik. Dan saya berharap dari pihak Anda atau rupiah cepat, silakan datang ke alamat saya. Saya sangat menanti kehadiran Anda. Ya, dan di samping itu, Anda silakan bikin laporan ke polisian. Itu kan sudah jelas mereka mengaku dari rupiah cepat. Anda bikin laporan polisian, ya. Sampaikan bahwa data saya sudah disebar, ini segala macam. Pokoknya jelaskan aja, nanti kalau pihak polisi misalnya, Bu, harus ada yang dirugikan dulu, Bu, nanti kita bisa laporkan balik ya. Karena memang peraturan Kapolri itu jangan sampai ada percuma lapor polisi gitu loh. Dan mudah-mudahan polisi mengikuti semua perintah atau instruksi dari Kapolri, karena memang tugas mereka adalah mengayomi masyarakat. Kalau hari ini kan sudah real ini, bahwa itu ada satu ancaman, ada tekanan bahwa data akan diobrak-abrik gitu loh ya, akan disebarkan. Pokoknya jangan main-main, itu kan sudah mengarah ke suatu pidana, ancaman gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak polisi bisa mempelajari ini pasal berapa yang lebih tepatnya dikasuskan ke berapanya, pokoknya polisi lebih paham kalau saya rasa ya. Dan untuk sudah betul, saya harap jangan ada yang membayar ya. Kalau Anda di posisi yang seperti ini, Anda mengetahui bahwa ini terjadi oleh pinjol legal, jangan ada yang bayar. Dan saya sarankan juga coba dikirim ke AFPI dan OJK. Walaupun ini tidak ada menanggapi, yang penting Anda sudah melapor, dan bukti laporan Anda tolong di screenshot ya. Sesuai dengan kata OJK, setiap ada laporan dari si nasabah atau dari masyarakat, dari si debitur, itu mereka mendapatkan PIN untuk mengakses tinjauan dari laporan mereka sudah sejauh mana ya. Yang penting Anda bikin aja dulu laporannya, bikin laporan AFPI, bikin laporan ke OJK
Ya, nanti screenshot. Kalau misalnya tidak ditanggapi oleh OJK, nanti Anda boleh DM saya lagi dan saya akan angkat lagi di YouTube ya. Ini sangat disayangkan banget dan saya yakin masih banyak lagi di pinjol-pinjol legal melakukan hal seperti ini, cuman mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan yang menyebutkan nama aplikasi silahkan kirim ke DM saya. Ya. Silahkan Anda masuk ke Instagram saya @mendibroni, Anda silahkan kirim di situ. Yang menyebutkan nama aplikasinya biar mengancam, mau menyebarkan data, melakukan tindak anarkis, pokoknya bermacam-macam lah. Tapi mereka menyebutkan nama aplikasi, Anda kirim ke Instagram saya. Ya, biar saya bahas dan saya akan angkat tema itu di video YouTube. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang penting nggak usah takut hal-hal seperti itu. Dan orang yang Anda lihat di WA bukan itulah orangnya. Justru mereka tidak akan berani menunjukkan wujud mereka yang sebenarnya gitu loh. Itu cuma bagian dari penagihan dan mereka hanya mengancam. Dan kalau misalnya Anda cemas dengan data Anda akan disebarkan di medsos, Anda silahkan tutup aja Facebook itu. Lagi juga saya lihat itu teman Anda cuma 133 orang yang tinggal dia hapus saja, bikin baru, nggak usah pakai nama Anda. Ya, pakai nama samaran aja. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro.